berjumpa di kita yang 39 hari ini. Saya mohon maaf dulu, pertama suara saya mungkin membuat kuping Anda tidak enak, jadi saya akan singkat aja sambutan saya yang biasanya agak panjang. Saya hanya akan mengumumkan persembahan ibadah virtual ke-38 bulan lalu, 12 Agustus. Kas Persekutuan Doa telah menerima persembahan sebesar 3.610.000 dari sobat-sobat David Yahya, alumni 73, Frankie Gagana, alumni 71, Ria Sinaga, alumni 80, Karla Wawar, alumni 71, Jerry Lohena Pesi, alumni 74, Virgo Zinaga, alumni 71, Raymond Tumeu, alumni 74, Jeffrey Kairupan, alumni 75, Vera Haugland, alumni 66, Yesi Rawung, Ake England, Dani Diasoni dari Amerika, alumni 71. Terima kasih sobat-sobat atas persembahan yang telah dikirimkan kepada kami. Baik, saya tidak berpanjang lebar lagi, saya serahkan kepada Pendeta Joni Aguswanto untuk meneruskan mengarahkan acara ini. Silakan Sobat Joni. Baik sobat sekalian, kita memulai ibadah pada malam hari ini. Doa pembukaan oleh Sobat Tina Huta Barat, alumni 76. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Siapapun kami Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Sejak kami bangun tadi pagi Tuhan, dengan kegiatan kami Tuhan sampai malam hari ini, dan sebentar kami akan beristirahat. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Walaupun secara manusia mungkin banyak kegiatan kami yang tidak mendatangkan sukacita, tetapi kami sangat percaya Engkau itu yang begitu baik, Engkau yang begitu selalu bersama dengan kami, akan memampukan kami, berikan kami kekuatan dalam masa-masa mungkin kami dalam keadaan sakit ataupun yang tidak baik Tuhan. Biar kami selalu melihat betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir melalui virtual ibadah dari Persekutuan Doa Alumni Semak 1 PSKD yang ke-38. Kami percaya Bapa, kami yang hadir pada saat ini, kami percaya Tuhan Kau turut bekerja bersama kami. Karena kami ingin bertemu dengan mereka yang juga mengasihi Engkau Tuhan. Bersama-sama kami mau menaikkan pujian kami. Bersama-sama kami ingin menaikkan syukur kami melalui doa-doa kami, melalui nyanyian kami, pujian kami yang kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami yang berada sekarang melalui Zoom ini Tuhan, kakak-kakak kami yang dari tahun angkatan 71 mungkin di atasnya lagi ada sampai kepada adik kami angkatan 90. Bapak berkati kami masing-masing Bapak. Berkati juga keluarga kami Tuhan. Kami di sini ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Pendeta Emeritus Pauline Kaloh. Bapak, apapun disampaikannya nanti Tuhan, biarlah itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita untuk terus memandang Engkau, untuk tetap setia di jalan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati sister pendeta kami ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Berkati juga keluarga daripada pendeta kami ini. Berkati kami juga Tuhan, semuanya Tuhan, kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau.
Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita akan menikmati lagu pujian dengan judul Waktu yang Tepat. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Masih di mute tuh, masih di mute. Kita akan mendengarkan khotbah oleh Sobat Ibu Pendeta Emeritus GPIB Paulen Kaloh Gerungan, istri dari Sobat Robi Kaloh, alumni tahun 79, dengan tema Kita Saling Membutuhkan, ayat Alkitab Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saudara-saudara, mute. Oke. Semua yang dikasihi Tuhan, yang saling mengasihi, kita berkumpul lagi melalui perenungan. Dan kiranya semua ini menjadi kekuatan baru lagi buat kita yang
saling membutuhkan. Ayat Alkitab akan dipersiapkan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Sebelumnya mari kita berdoa. Adalah kebaikan Tuhan yang kami rayakan. Kami boleh bertemu sebulan sekali, bahkan lama. Tapi pertolongan Tuhan membuat kami satu sama lain saling membutuhkan. Dengan banyak cara Tuhan memberkati kami. Karena itu kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh berjumpa, pertemuan seperti ini diawali dengan firman Tuhan. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus akan menguasai kami di dalam Kristus. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus hidup. Dengarlah doa kami. Amin. Ya, ayat 24 dan 25 sebenarnya di awal dengan ayat-ayat sebelumnya, tapi mari kita perhatikan ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Setelah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus. Haleluya. Ibu Bapak, saudara sekalian, para senior saya yang jauh sekali. Mungkin kalau Bung John bisa dimasukin, ada video, adakah? Saya sudah kirim ke Bro Hani karena kebetulan laptop saya belum bisa share screen ini. Gimana Pak John, Pak Hani, bisakah? Waduh. Sorry Pendeta Pauline, saya agak gaptek jadi nggak ngerti mesti bikin apa. It's okay. Sorry. Ini kami kalau sudah di screen Nggak bisa double. Zoom, kita tidak bisa switch ke WhatsApp karena saya Jangan pegang menyusahkan hati. Pertemuan ini untuk membuat kita bersuka cita, ya. Memang kita nggak tergantung pada alat-alat itu, ya. Kalau ada sih oke, gitu. Tapi kalau enggak, tapi gambarannya di awal seperti gini, ada film, ya, dan mungkin beberapa dari Ibu Bapak saudara sekalian sempat lihat, ya, menerima kiriman posting-postingan, saya nggak tahu, termasuk di keluarga saya. Jadi itu gambaran situasi tentang si bapak nih, orang tua sudah ingatannya sudah sangat jauh berkurang. Bahkan apa istilahnya itu? Pikun. Pikun. Ya, bahasa kerennya apa? Alzheimer katanya. Jadi bukan kebingungan, banyak yang dia lupa. Tapi yang menarik adalah di
video itu terlihat ada disapa oleh anak laki-lakinya. Sepertinya dia ada bersaudaranya banyak. Dan berhubungannya hanya dengan tab ya. Jadi papanya datang di depan TV-nya, kemudian berdiskusilah mereka. Hai Dad, gitu ya. Oh halo gitu. Terus ringkasnya mau dibilang begini. Dalam kebingungan, hey saya di mana ini? Saya lagi ngapain nih? Gitu ya. Namanya juga pelupa ya. Terus anaknya kasih tahu, ini rumahmu, di sini ada keluargamu. Hah? Rumah yang mana gitu ya? Bicara tentang dia, Dad, uang apa semua rumah itu sudah dijual, jadi tinggal sendiri. Bukan tinggal sendiri, ada keluarganya di situ. Percakapannya itu berulang, ya. Ntar adanya selalu tanya, jadi saya apa nih, mau bikin apa, ngapain? Tapi anaknya bilang, bisa, tenang, semua ini akan beres, semua baik gitu ya. Oh ya, terus dia ulang lagi. Ini jadi saya sekarang punya uang nggak? Ya, pikiran orang tua ya. Saya tinggal sendiri, terus uangnya nggak ada, ya. Tapi dia ingat yang indah di dalam percakapan itu, anaknya mengingatkan semua itu baik. Duit ada, kita udah simpan, itu uangnya ayahnya sendiri, kita simpan di bank. Terus jadi nggak usah repot ini dan seterusnya, ini dan seterusnya. Dan terulang ditanya lagi, terus si anaknya menjelaskan lagi. Ibu bapak, saudara sekalian bisa dibayangkan. Tes aja diri sendiri. Pasangan hidup kita atau orang terdekat dengan kita, satu kali dijawab, ditanya, oke. Belum terjawab, kedua kali bagaimana kita rasa? Ketiga kali, ketujuh kali kalau ditanya ulang-ulang. Bagaimana perasaan kita? Ada bagian yang sudah berkurang hidup. Baik kita sendiri lupa, orang lain pun lupa. Maka seringkali terjadi, bisa dibayangkan, pesan untuk berantem. Siapapun yang kita jumpai, suami, istri, ataupun orang tua dan anak, salahnya karena lupa. Makin tua terbatas ingatan. Makin tua terbatas ungkapan-ungkapan. Seringkali itu nggak jadi bagus lagi. Seringkali yang diucapkan ada gambaran seperti gini. Kalau suami dan istri orang tua nggak bisa nanyanya manis-manis ya. Itu tadi pisang gorengnya taruh di mana ya? Kan itu manis ya. Tapi yang pasangan jawab, nggak bisa jawab dengan baik untuk bilang ini dia gitu, nggak mungkin. Itu kita bicara dengan anak-anak. Tapi pada usia tua seperti itu seringkali nggak manis lagi. Di situ aja kenapa? Kayak ada tuh, udah nggak bisa melayani lagi. Nah, banyak itu sang film yang tadi menggambarkan ada kesabaran si anak menghadapi orang tua. Dan kembali lagi, di tengah persekutuan kita ini, ngakulah kita ini udah orang-orang tua. Dan dalam ketuaan seperti itu ada makin jauh apa nih? Jangankan suami dan istri, orang tua dan anak, apalagi saudara-saudara yang jauh dari Indonesia, ke Belanda, ke Amerika, jauh. Tapi kadang-kadang kita katakan dekat sekali karena lewat alat-alat ini, lewat handphone, WhatsApp, ya sapaan-sapaan. Kita nikmati itu.
Tapi benarkah ketika kita dalam kesendirian? Dalam kesendirian itu menjadi pengalaman kita sekarang. Apakah kita sendiri ya, janda atau duda, bahkan suami dan istri. Bisa dibayangkan bahwa ada dalam kesendirian. Sendirian jauh dari anak-anak, jauh dari cucu karena mereka sudah punya urusan sendiri. Lalu ketika berdua juga sendiri. Akrab kita akrab hanya dengan handphone kita, bukan? Ya. Itu kondisi kita sekarang. Ibu Bapak, saudara sekalian, Ibrani 10 ada judulnya kita saling membutuhkan. Kembali ke teksnya, suasana pada waktu itu penulis menekankan perlunya marilah kita saling memperhatikan. Jadi pasti pesan ini disampaikan karena sebelumnya ada di antara mereka yang sama-sama Kristen, sama-sama tahu apa yang diajarkan, kenal tentang Yesus, oke. Tapi memperhatikan itu rupanya sudah berkurang. Ya, memperhatikan saja tidak bisa, apalagi mau mendorong. Dan apa yang dibicarakan lagi, mendorong yang seperti apa? Dalam kasih. Lalu menghasilkan pekerjaan yang baik. Jadi si penulis memang mengingatkan ini kepada jemaat pada saat itu di Ibrani itu digambarkan seperti itu. Jangan lupa Ibu Bapak Saudara sekalian bahwa di belakang sebelum ayat 24-25 ini kalau kita baca, kita memperhatikan bahwa di situ sudah diberitahukan bahwa ada kekuatan yang sudah dimiliki oleh umat pada waktu itu, yaitu pengorbanan. Yesus sudah berlaku. Ada pemutusan hubungan, ya, dosa. Jadi karena itu ketika masuk pesan ini, dia seperti ingat-ingat, so tahu kan, udah tahu kan, bahwa Yesus sudah membangun hidup baru, sudah diterima lagi karena pemutusan dosa. Terus diingatkan lagi itu kuatnya, ya kenapa dengan kekuatan itu mau dikatakan apa? Yesus sudah menjadi korban. Yesus mengorbankan diri. Dan dia membuka jalan. Dia membuka jalan sekali untuk selamanya. Jadi udah dikasih ingat bahwa itu jangan balik-balik. Memang ada kesalahan, memang ada hal-hal yang gagal. Tapi jalan yang Yesus lakukan itu untuk selama-lamanya. Tinggal balik lagi. Tinggal ingat lagi. Nah, karena itu dia katakan marilah kita saling memperhatikan. Ingat, situ udah diperhatikan kan? Di sana juga sudah diperhatikan pekerjaan Tuhan, bukan? Sekarang mari kita saling memperhatikan. Nah, di ayat itu memang dikatakan memang sebelumnya ada dibiasakan oleh beberapa orang lain yang nggak seperti itu. Ibu Bapak, Saudara sekalian, sebenarnya pesannya di sini hanya soal ingat-ingat. Saling mengingatkan. Nah, kita ini masih tua, udah tua-tua nih, ya. Tapi kalau soal ingat-ingat, ntar anak-anak bilang, enggak lah, mau apa emang udah gaptek, nggak ada yang dia ingat, ya. Seperti gambar sebenarnya sebelumnya, film sebelumnya. Tapi ada peran orang-orang muda yang mengingatkan lagi. Dan karena itu diajak di sini, marilah saling memperhatikan. Ibu Bapak, Saudara sekalian,
ajaran yang kita alami adalah pekerjaan Allah di dalam Kristus. Apa yang menjadi pengalaman hidup kita sampai sekarang itu adalah pekerjaan Allah. Kita yang percaya kepadanya sebenarnya tinggal meniru apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan. Ya, bahkan Yesus ulang-ulang dikasih ingat. Jadi indahnya persekutuan ini, persekutuan doa khususnya PSKD, mari kita nikmati. Istimewa. Waktu-waktu yang khusus seperti ini. Tadi saya sempat dengar bahwa ada loh persekutuan-persekutuan lain yang Indonesia, meskipun jauh dan jauh, oke. Itu baik, itu istimewa. Karena kita berjauhan, karena kita nggak sering ketemu, kita nggak sering bicara seperti itu. Tapi hari ini kita diingatkan, kita saling memperhatikan, dan karena itu kita saling mengaku dulu, saling membutuhkan. Kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Jangan mempersiapkan persekutuan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ini. Itu bukan karena memang benar situasinya adalah kita membutuhkan. Tapi semua harus diawali. Diawali itu yang harus kita ingat, kita rekam baik-baik. Ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Sudah menjadi kehendak Kristus. Ya, murid-muridnya berkumpul bersama-sama. Adalah kehendaknya, adalah mau-maunya dia. Rupanya bukan karena persekutuan kita mundur untuk melihat Allah di dalam Kristus yang menjadi penebus kita. Dia yang mengingatkan kita, jangan sendiri, jangan berjauhan, jangan tidak memperhatikan. Kita memperhatikan, disitulah ada dorongan. Disitulah ada dorongan dengan kasih-kasih apa? Kasih Yesus lagi. Bukan kasih kita nih, even kita saudara bersaudara paling dekat, enggak. Kasih Kristus yang paling besar, karena kasih Kristus itu yang menyelamatkan kita. Cara pribadi itu bertemu dan berdoa, kita diingatkan untuk menasihati satu sama lain, untuk menasihati diri kita sendiri, dan satu terhadap yang lain, untuk mengingatkan diri kita sendiri dan satu sama lain akan kita membutuhkan orang mengingatkan. Ibu Bapak, saudara sekalian, dalam teks ini dia katakan makin giatlah melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita bicara ketika ngobrol ketika kita sudah makin tua, apa sih yang dibicarain orang tua? Sakit penyakit, iya, benar. Apa sih yang kita bicarakan antara kita saudara bersaudara atau kita sesama PSKD? Apa yang bisa ingat? Pasti yang kita ingat, dulu begini loh. Waktu ini yang ini fun, enak untuk diingat terus. Tapi ternyata tidak bisa berhenti di situ. Kita mengingat semua yang enak, yang baik, yang seru. Makin giat melakukan hal yang baik. Jangan cuma cerita dulu, cerita sekarang diceritakan lagi. Saya sudah dikuatkan. Saya ini makin mengenal
Siapa diri saya di hadapan Tuhan? Percakapan yang lain juga sering terjadi begini kan. Si ini udah pergi loh. Ternyata dalam kesakitan seperti itu ada kesedihan kita. Apa yang kita hitung? Kita panjang umur atau waktu kita cuma tinggal segini? Dengan berbagai cara kita bicarakan ini, jangan lupa. Memang Tuhan itu mendekat. Ketika kita bicara soal ini, apa sih? Bukan soal ketakutan. Ternyata apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita ingat, balik lagi ke situ. Yesus sudah menyelamatkan. Waktu kita kuat, waktu kita sehat, Yesus ada di situ. Maka ketika kita sudah menjadi lebih tua, ketika kita sudah banyak gagal ini, ada banyak kecewaan di tengah keluarga dengan anak cucu, Yesus sudah menyelamatkan. Dosa kita sudah diampuni. Udah ada kasih karunia Tuhan. Sehingga barang pakailah semua itu ingatan ini. Oh ya, menyadarkan kita, oh ya, emang saya udah tua. Saya udah tinggal sendiri. Saya udah tua banget. Saya nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain. Ingatlah, Yesus ada bersama dengan kita. Ingatlah bahwa juru selamat dunia itu tidak berubah untuk kita yang mengasihi Dia. Dan karena itu katanya biar orang tua juga tetap harus memperhatikan catatan lain di situ. Memperhatikan, tapi bukan lihat diri sendiri aja. Tentu lihat diri sendiri. Tapi yang diinginkan di sini adalah memperhatikan di luar diri. Katakanlah kita sudah selamat. Kita sudah dikasihi, kita sudah diberkati. Ingat orang lain. Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan hasilnya adalah pekerjaan baik. Saya tahu bahwa PSKD tidak berhenti untuk saling mendorong dan melakukan pekerjaan baik. Jangan berhenti di tahun-tahun seperti ini. Kita sudah melakukannya, saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudara, melakukannya, jangan berhenti. Meskipun makin jauh, meskipun saya udah nggak pensiun, udah nggak punya apa-apa, mari tetap memperhatikan, saling mendorong. Dengan berbagai cara sekarang ini bisa kita menguatkan. Ya, apalagi udah biasa banget orang mau berdoa lewat Zoom atau even lewat telepon aja, ya itu udah biasa. Tapi lakukanlah itu dengan benar. Mari lakukanlah itu dengan berdoa. Jangan lupa saling menasihati supaya kita tahu waktunya kita nggak khawatir. Saling menasihati itu bukan pekerjaan orang tua ya. Biasanya orang tua yang mengingatkan anak-anak. Tapi mari ibu bapak saudara sekalian, kita juga membutuhkan. Kita membutuhkan anak junior kita. Kita membutuhkan. Karena ada bagian yang kita lupa. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan memakai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada cucu, ada anak, ya, bukan buat teman main doang, tapi Tuhan juga pakai mereka untuk kita mengingatkan kita dinasihati oleh anak kecil, orang muda. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan mengasihi kita. Ibu bapak saudara sekalian,
Saya nggak tahu waktu Tuhan yang mendekat seberapa, kita nggak tahu. Tapi marilah kita terus memperhatikan, saling mendorong terus, dan kasih itu dapat dilakukan dengan pekerjaan baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah manapun kita bisa melakukannya. Hari ini kita mengucap syukur ada pertolongan Tuhan, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang kedukaan. Hari ini, minggu ini banyak hal. Kesusahan seperti itu ada banyak. Tapi apa yang kita ingat? Mari memperhatikan supaya saling mendorong. Kasih Kristus tidak habis. Cerita kita juga tidak selesai. Persekutuan kita, PSKD nggak akan mati. Karena Allah mengatur kita dalam persekutuan ini. Itu gunanya persekutuan doa ini untuk saling memperhatikan. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Mari lanjutkan terus rahmat kasih karunia-Nya, bersukacita. Kalau dalam susah, dalam keadaan sedih, kita nggak bisa ngapain lagi selain berdoa. Berdoa dan tekun di dalam kebersamaan dalam Kristus. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian dengan judul Berharga di Matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buat
Baik, sobat-sobat sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kembali pada malam hari ini pada Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus. Mengucap syukur pada malam hari ini kami diingatkan kembali oleh kekuatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk kami saling memperhatikan dan mendorong dalam hubungan keluarga maupun persekutuan, komunitas untuk semua yang baik karena kasih Tuhan yang mengikatnya dengan tetap memelihara damai sejahtera oleh persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa. Malam ini kami menaikkan doa untuk pengurus PD alumni PSKD. Bapa Tuhan yang sudah membentuknya, biarlah apapun yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan untuk terus mengurus persekutuan ini di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami juga mau menaikkan doa untuk istri, anak cucu dari almarhum Rensi Supusepa, pelatih pemimpin paduan suara vokal grup Persekutuan Doa Alumni PSKD yang wafat pada pertengahan bulan Agustus yang lalu. Kiranya ada pemeliharaan, ada penghiburan, dan penyertaan untuk keluarga yang ditinggalkan. Malam ini kami juga menaikkan doa bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit, dan juga sedang dalam pemulihan. Untuk sobat-sobat kami, Hani Pandelaki, Jerry Lohana Pesi, juga Carla Sabu, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini di dalam situasi politik untuk menghadapi pemilu di tahun 2024. Engkau Tuhan yang telah menetapkan para pemimpin, kami memberkati Bapak Presiden juga jajaran kabinet dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua pemerintahan biarlah ada hikmat yang daripada Tuhan. Agar setiap keputusan adalah benar di hadapan Tuhan. Sehingga rakyat Indonesia boleh menerima damai sejahtera, boleh menerima kesejahteraan. Hanya karena campur tangan Tuhan di dalam negeri ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan penayangan pengumuman pengurus dari Persekutuan Doa.
Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emeritus GPIB Pauline Kaloh Gerungan dan dilanjutkan dengan lagu penutup Bapa Terima Kasih yang akan dibawakan oleh Sobat Frankie Rahman, alumni 73. Setelah itu mohon sobat-sobat membuka kamera masing-masing untuk kita bisa foto bersama. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Oke. Oh, ya. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, biarlah kita orang kuat ya, yang untuk menguatkan orang lain. Dengan demikian kita akan tetap semangat, tetap sehat, percaya diri, berserah kepada Allah untuk kita menjadi penolong bagi orang lain. Demikian kita memelihara, pengakuan kita saling membutuhkan untuk menguatkan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dunia, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami diberkati. Amin. Terima kasih. Di dalam surga berterima kasih. Baik, silahkan dibuka kameranya. Kita akan mengambil foto. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Atas nama pengurus PD Alumni PSKD, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran sobat-sobat sekalian pada malam hari ini. Sampai berjumpa dalam ibadah virtual selanjutnya yang ke-39, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023, dan akan dilayani oleh Pendeta Herce Rompis, alumni 71. Terima kasih, John. Terima kasih. Terima kasih. Tante Pauline, terima kasih. Karena God bless Bless you semua. semua. Bless you. Terima Bye semua. Sampai jumpa lagi. Malam semua. Sampai Sampai jumpa jumpa. Sehat-sehat ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Udah Pak Ulang. Makin sehat. Bye. Selamat Sampai malam. jumpa. Siang. Sehat-sehat. Dah. Max baru datang tuh. Ya, bagus. Apa kabar, Max? Dadah. Begitu dong, begitu. Senang saya masuk kamu. Yang 76 nih, 22 orang. Ibu Pauline, terima kasih. Di bulan depannya Max masuk lagi ya. Mau Thank you, Bung John. sharing lagu juga boleh. Ya, terima kasih. Hani, terima kasih.